Sebelum saya ke Wadir Lantas, mungkin saya terlebih dahulu ini berbincang dengan kuasa hukum dari Mbak Vanessa Angel, Bang Milano Lubis. Nanti saya akan tanyakan kepada beliau karena dari kuasa hukum Vanessa Angel ingin jikalau Jody bersalah dihukum atau dijerat pasal berlapis. Tapi mungkin sebelumnya saya ke Pak Wadir Lantas dulu nih, Pak Didit Bambang. Pak Didit Bambang, saya paham bahwa memang tidak boleh dijelaskan secara detail, apalagi ini memang masih dalam tahap penyelidikan aparat kepolisian, Pak. Tapi kalaulah kita melihat ini untuk kasus-kasus yang hampir mirip seperti ini, di mana ada supir yang berkendara, tapi ternyata ada korban jiwa akibat mobil ia kendarai. Pak, untuk membuktikan faktor kelalaian ini seperti apa, Pak? Padahal untuk kasus mungkin seperti Vanessa Angel tidak ada CCTV, tidak ada saksi mata, bisa jadi ya. Hanya ada bekas tidak mengerem, apakah ini kuat, Pak? Ya. Baik, terima kasih, Mbak. Tentunya yang dinamakan fakta hukum itu banyak kami lakukan asesmen. Mohon maaf tidak kami sampaikan di sini karena kami alhamdulillah kami dengan tim mulai sejak kejadian sampai sekarang, kami melakukan gelar terus untuk memberikan rasa keadilan untuk kepada keluarga almarhum maupun almarhumah. Kemudian di sini kami tidak mau bias dalam memberikan informasi, karena hukum itu adalah menstra, itu adalah perbuatan melawan hukumnya. Kalau laka lantas di sini kelalaiannya, di mana pengendara ini pada saat mengendarai apakah dia itu fokus atau konsentrasi, apakah kondisinya lelah dan sebagainya. Dan dapat kami informasikan, kemarin kami sudah melakukan pengujian, yaitu diantaranya terkait dengan tes urin. Alhamdulillah tidak terbukti mengkonsumsi obat-obatan di sini. Nah, kemudian kami masih melakukan kajian-kajian lain, mengapa sebab akibat tersebut sampai terjadinya kecelakaan, kemudian apa-apa yang sudah dilakukan dalam hal berkendaraan. Dan di sini dapat kami informasikan, almarhum dengan Jody ini bergantian mengendarai kendaraan. Mulai dari kilometer 80 di Jakarta berhenti, ganti lagi dengan almarhum yaitu di kilometer kurang lebih 379, kemudian ganti lagi dengan pengendara atas nama Jody ini di kilometer 400. Kemudian terjadilah eksiden ini di kondisi kilometer 672. Dan yang dimana kondisinya waktu itu semua korban dalam kondisi tidur atau ya mungkin kecapean dalam kondisi jam 5 sampai jam 12 itu mengendarai kendaraan bermotor tersebut. Dan dapat kami informasikan juga kondisi kendaraan mengalami kerusakan di bagian kiri kurang lebih kondisinya 85 sampai 90% mengalami rusak berat. Dan juga ban kanan dalam kondisi pecah maupun ban kiri dalam kondisi lepas. Nah, di sini kami akan melakukan pendalaman. Oh Pak, berarti sejak pukul 5 pagi hingga terjadi kecelakaan, Jody memang tidak sendiri menyupir, selalu bergantian begitu ya Pak ya? Iya. Gitu. Oke, Pak, tapi sebenarnya kondisi Jody ini bisa dikatakan masih shock, Pak? Karena memang korban di sini Vanessa Angel dan Bibi ini adalah kerabat dekat Jody sendiri. Ya. Jadi kalau dapat kami informasikan, pada saat terjadinya titik benturan, kendaraan ini mengalami berputar kembali ke arah tujuan, Mbak, menghadap ke arah tujuan asal. Nah, ini mengalami titik benturan yang menurut kami sangat keras, yang dimana mengakibatkan kondisi kerusakan di sisi kiri, kemudian mengakibatkan kondisi almarhum Ibu PA ini terlempar juga dengan anaknya, dan waktu itu juga anaknya diselamatkan oleh pengendara lalu lintas yang lain dalam kondisi memar. Nah, gitu. Yang kami lakukan upaya pertama bagaimana membentuk kondisi mental dulu, Mbak, kondisi mental semuanya agar tidak mengalami rasa trauma, baru kami akan melakukan meminta keterangan-keterangan. Baik Pak. Pak, biasanya untuk kasus-kasus kecelakaan untuk pelaku seperti tabrak lari atau sopir truk yang menabrak menyebabkan kehilangan nyawa,
kabur atau mungkin melarikan diri. Ini pasti faktor yang memberatkan. Nah, untuk Jody sendiri dikatakan ia berusaha meminta pertolongan orang-orang untuk menolong korban di sini, Pak. Apakah juga jadi pertimbangan, Pak? Ya, kami kan ranahnya penyelidikan dan penyidikan, Mbak. Terkait nanti ranah mengenai bagaimana di proses penuntutan maupun pengadilan bukan ranah kami. Tapi kami akan menyajikan dari sisi fakta-fakta hukum apa sih yang menyebabkan terjadinya kecelakaan tersebut yang sampai mengakibatkan terjadinya korban jiwa meninggal dunia ataupun korban yang mengalami luka-luka. Baik, Pak. Betul, Pak, Mas. jadi untuk status tersangka masih panjang ya, Pak ya, belum sampai ke arah situ. Proses masih panjang, begitu, Ya. Pak? Kami mohon waktu, Ya. insya Allah dalam waktu dekat, Mbak. Baik. Dalam waktu dekat kami akan menginformasikan ke publik. Jadi Baik. tim kami sudah bekerja, tapi tentunya kami tidak bisa seketika menyampaikan karena kami juga melihat kondisi dari beberapa orang yang kami mintai keterangan, termasuk dengan pihak-pihak luar pun kami juga meminta keterangan. Gitu ya, Pak. Siap, terima kasih Pak Didit. Mungkin saya ke Pak Kudri sini, Pak. Iya. Tapi opini sudah terbentuk bahwa dikatakan memposting sesuatu di sosial media itu dengan kecepatan tinggi menjadi penyebab kecelakaan. Tapi tidak segampang itu ya, Pak, secara bahasa hukum, begitu kah, Pak? Ya kalau betul dia bermain memegang jet-jet ya di kendaraan dengan kecepatan tinggi, pasti itu kelalaian ya. Jadi jadi perlu dijelaskan gini, untuk membedakan apakah ini kesengajaan atau kealpaan, bahwa kalau kesengajaan, perbuatan dan akibat dari perbuatan itu dia memang dikehendaki. Nah, kalau lalai ini perbuatannya itu dia sadar apa yang tapi akibat dari perbuatannya itu yang dia tidak kehendaki gitu. Ya, jadi akibatnya yang penting aja. Kalau akibatnya dia tidak itu pasti layak, tapi dia tahu bahwa perbuatan itu dia berbuat dengan dengan sadar gitu ya. Nah, jadi untuk membuktikan apakah kealpaan itu sebenarnya dengan cara dia apakah dengan sengaja atau tidak. Kalau dia tidak dengan sengaja, otomatis itu pasti dia alpa karena akibatnya ada gitu loh. Tapi mungkin nggak sih Pak pasal berlapis karena kuasa hukum dari keluarga ini inginnya seperti itu? Begini, berlapis itu agak teknis ya. Jadi itu ada dakwaan tunggal, dakwaan berlapis ya atau akumulatif. Nah, maksudnya kalau dakwaan tunggal cuma satu pasal. Kalau misalnya berlapis, kalau tidak kena undang-undang lalu lintas, kena undang-undang KUHP. Kalau yang akumulatif, dia mau dibilang semua orang itu dihukum karena undang-undang lalu lintas, undang-undang. Tapi kalau misalnya dalam kasus ini tidak mungkin akumulatif. Paling dia yang dibilang berlapis artinya dakwaannya itu tidak tunggal, bukan hanya ini. Nah, jadi mengenai seberat-beratnya saya kira ya itu kan ada ada ancaman maksimum, nggak bisa melebihi dari apa yang diinikan gitu. Baik, Pak, terima kasih banyak. Kita tunggulah nanti bagaimana aparat kepolisian akan menyelidiki kasus ini. Tapi mungkin himbauan untuk masyarakat jangan mendahului proses hukum. Kita tunggu saja, pastinya semua ada prosesnya, begitu Pak ya. Terima kasih juga mungkin sebelumnya saya kepada Wadir Lantas Polda Jatim.